Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang responsibility accounting. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Hoiria, ada Filipus Trimulyajati, lalu ada Nadine Arjeta Salim, Lavina Eniza Kinanti, Lucia Ilisa Fiona Carvalho, dan yang terakhir Leonita Yulianti Nurnahat. Selanjutnya, mari kita simak materinya. Terdapat 4 jenis responsibility center, yaitu yang pertama ada profit center, bertanggung jawab terhadap laba. Kedua, cost center, bertanggung jawab terhadap biaya. Ketiga, ada investment center, bertanggung jawab terhadap laba dan investasi. Yang terakhir ada revenue center, bertanggung jawab terhadap pendapatan. Yang pertama, profit center. Profit center adalah satu departemen yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan profit atau laba perusahaan. Nantinya, hasil kinerja profit center pun perlu dievaluasi, apakah sudah mencapai target atau perlu ada strategi untuk meningkatkannya. Jenis profit center ada 2. Yang pertama, departemen dalam organisasi. Profit center dapat berupa departemen internal yang menghasilkan pendapatan, termasuk departemen penjualan. Yang kedua, ada entitas independen. Profit center juga dapat menjadi bisnis terpisah dan berdiri sendiri yang mendatangkan pendapatan bagi organisasi, seperti bengkel di toko sepeda. Pentingnya profit center. Yang pertama, ada pembentukan pusat pertanggungjawaban, kemudian ada peningkatan efisiensi operasional, kemudian ada peningkatan pengalaman pelanggan, penelitian dan pengembangan produk baru, mengembangkan strategi bisnis, dan juga mengelola tugas-tugas administratif. Contohnya, divisi profit centers kita temui di perusahaan-perusahaan yang membentuk unit atau divisi produk, seperti divisi produk otomotif, divisi produk komponen, dan lain-lain. Ukuran keberhasilan pengelolaan divisi profit centers adalah profit margin, pencapaian target profit, dan pertumbuhan profit. Yang kedua, ada cost center. Cost center atau pusat biaya adalah peran atau departemen yang membebani bisnis atau organisasi tetapi tidak menghasilkan pendapatan sendiri. Cost center seringkali merupakan peran administratif, pelayanan, dan dukungan. Posisi ini tidak dapat dihilangkan untuk memotong biaya karena sangat penting untuk kelancaran operasi organisasi. Pusat biaya dapat berupa peran individu seperti petugas kebersihan atau personel sumber daya manusia, atau di departemen penuh seperti departemen TI atau departemen garansi. Mengapa cost center itu penting? Yang pertama, karena untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, membantu pelanggan menyelesaikan keluhan, menemukan produk, dan memahami jaminan atau kebijakan perusahaan. Yang kedua, untuk memelihara bangunan dan peralatan, untuk membantu memastikan bahwa semua peralatan perusahaan berjalan dengan benar dan fasilitas bersih dan aman. Yang ketiga, melakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan solusi inovatif untuk masalah konsumen dan merancang produk baru. Yang terakhir, melakukan analisis data dan mengembangkan strategi bisnis untuk memberikan Anda informasi yang Anda butuhkan untuk melihat seberapa efektif strategi bisnis Anda saat ini dan apa yang harus Anda ubah ke depan. Selanjutnya, bagaimana cara kerja cost center? Cara kerjanya yaitu yang pertama untuk membantu Departemen Keuangan dan Akuntansi memahami bisnis. Yang kedua dengan jelas mendefinisikan proses cost center. Yang ketiga menetapkan anggaran. Yang keempat mendefinisikan tanggung jawab manajemen. Yang kelima pemantauan cost center untuk menurunkan biaya. Selanjutnya ada example. Contoh dari cost center adalah divisi produksi, divisi akuntansi, divisi IT, dan divisi SDM. Biaya dikategorikan sebagai biaya engineering dan biaya diskretionari. Biaya engineering merupakan biaya variabel dan biaya langsung untuk objek biaya tertentu. Contoh biaya engineering adalah biaya material langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya yang ketiga ada investment center. Pengertian investment. Investment center atau pusat investasi adalah unit desentralisasi yang bertanggung jawab atas laba dan kinerja investasi. Unit ini mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi pendapatan, biaya, dan investasi. Manajemen dapat mengukur persentase pengembalian unit ini dengan membagi laba yang dihasilkan dibagi dengan modal yang diinvestasikan. Ketika kinerja pengembalian buruk,
Pusat ini mungkin akan ditutup atau dikurangi jumlah modalnya. Tujuan investment center. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan penting mengenai aset yang digunakan dan untuk memacu para manajer untuk membuat keputusan yang menyalurkan kepentingan perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas usaha. Eva dan Roy. Dua metode yang menghubungkan laba dengan dasar investasi. Yang pertama, presentasi tingkat pengembalian atas investasi atau return on investment, ROI. Yang kedua, nilai tambah ekonomi, economic value added atau EVA. ROI merupakan ukuran financial performance untuk mengevaluasi investment centers dalam hal perolehan tingkat return atas modal yang ditanamkan di unit investment centers tersebut. Pengertian economic value added atau EVA adalah pengukuran kinerja keuangan perusahaan berdasarkan kekayaan sisa. EVA juga disebut keuntungan ekonomi. Pengukuran ini bergantung pada teknik pendapatan residual untuk menunjukkan profitabilitas proyek tertentu. Example, contoh investment center adalah pembentukan strategic business unit atau anak perusahaan. Ukuran keberhasilan pengelolaan investment center adalah return on asset, return on investment, return on equity, residual income, dan economic value added. Selanjutnya revenue center. Pengertian: pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban atau suatu unit organisasi yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya bertanggung jawab atas pendapatan. Pada pusat pendapatan, outputnya diukur dalam suatu moneter. Dalam organisasi fungsional, Departemen Pemasaran merupakan suatu contoh pusat pendapatan. Departemen Pemasaran juga merupakan pusat biaya kebijakan. Manajer pemasaran bertanggung jawab atas biaya berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan penjualan. Tujuan: untuk memaksimumkan pendapatan, prestasi manajer pusat pendapatan diukur atas dasar pendapatan unit organisasi yang dipimpinnya. Penilaian prestasi manajer tersebut dilakukan dengan cara membandingkan anggaran pendapatan dengan realisasinya. Dua macam aktivitas pusat penelitian. Yang pertama, order getting, upaya untuk memikat pasar. Aktivitas ini mencakup iklan, promosi, dan mencari order. Pengendaliannya biasanya melalui budget. Yang kedua, order filling, kegiatan kasat mata yang sifatnya berulang. Contohnya, packaging, pengiriman, dan administrasi yang berhubungan dengan pemasaran atau penjualan. Contoh unit organisasi. Yang pertama ada Dirjen Pajak, yang kedua Kementerian Keuangan, yang ketiga Dispen Pengelolaan Keuangan, yang keempat Aset Daerah dan Dinas Perhubungan. Example. Contoh tipe revenue center adalah divisi penjualan. Pada divisi ini, manajer divisi mengelola penjualan dan saluran pemasaran untuk memaksimalkan peraihan pendapatan. Seringkali manajer divisi revenue center diukur dengan tingkat pencapaian target pendapatan, market share, akuisisi pelanggan, winning rate, loyalty rate, turnover rate, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.